Ini yang disebut dengan bisnis ibadah. Bapak-bapak, orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sholat, dalam mazhab Imam Syafi'i ada 4 kaul, ada 4 pendapat ulama. Yang pertama adalah tufda wa tuqdo, wajib difidyahi dan wajib diqodho. Siapa yang mengqodho? Yang mengqodho adalah ahli warisnya, atau ahli waris melelang. Biasanya Pak, dilelang ke orang lain dengan bayaran. Ini boleh, namanya tufda wa tuqdo, difidyahi dan diqodoi. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah tufda la tuqdo, difidyahi saja tanpa harus diqodho. Yang ketiga adalah tuqdo wala tufda, diqodho tanpa fidyah. Dan ada pendapat yang terakhir, apa itu? La tufda wala tuqdo, tidak wajib difidyahi dan tidak wajib diqodho. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah badaniyah yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Ibu-ibu mau ngikut yang mana? Silahkan dipilih. Cuma mu'tamad mazhab Imam Syafi'i adalah la tufda wa la tuqdo, tidak wajib difidyahi, tidak wajib diqodho. Yang kedua, kategori penyakit yang masih wajib sholat itu selagi akal, kesadaran si orang sakit ini masih nempel. Kalau kesadarannya masih ada, wajib sholat. Tapi kalau orang ini pikun, orang ini sudah tidak ingat apa-apa, kesadarannya sudah hilang, maka ini orang tidak diwajibkan sholat. Jelas ya? Ada lagi? Saya lanjutkan. Bapak aja menang baik Pak. Aja menang Kalau kurang dengar ini mau menang baik. Oh mikir bukan tidak. Ada payletter Pak, tenang aja. Ya ibu-ibu ya. Lawang iya aja ibu-ibu. Saya sering banget tuh ingat di pengajian-pengajian Bapak. Oh, kadang-kadang saking tidak pedulinya kita ke urusan ibadah. Tadi itu contoh paling kecilnya. Sampai lupa beliin mukena buat istrinya. Syarat berjamaah yang ketiga, wa thalithuha alla yakuna ma'muman. Syarat berjamaah yang ketiga, imam tidak berstatus sebagai makmum. Ini namanya status ganda, double job. Ya jadi makmum, ya jadi imam, nggak boleh. Orang yang boleh jadi imam adalah orang yang tidak berikat sholatnya dengan orang lain, tidak berstatus sebagai makmum kepada orang lain. Adapun kalau sholat berjamaahnya sudah selesai dan si makmum ini adalah makmum masbuk, dia ikut sholat duhur di rakaat ketiga,
Imam selesai, dia berdiri untuk menyelesaikan sisa rakaatnya. Ini berarti orang sudah free, sudah tidak ada ikatan dengan sholat orang lain. Ini orang kemudian ditunjuk oleh kita jadi imam, boleh, boleh, karena sudah bebas. Tapi kalau orang ini masih bermakmum kepada orang lain, nah ini nggak boleh diangkat menjadi imam. Ai madama muqtadiyan bi ghairi, selagi orang ini masih ikut sholat dengan orang lain. Fala yasihhu tida'u bi muqtadin li'annahu tabi'un li ghairihi yalhaquhu sahbuhu. Wa min sya'nil imam al-istiqlalu wa hamlu sahwi ghairihi. Fala yajtami'ul iqtida wal istiqlal. Ya karena imam itu harus bebas Pak, nggak ada ikatan dengan siapapun, itu baru pas jadi imam. Lah yang sama semodel dengan makmum adalah al-mashkuku fi makmumiyatihi, orang yang diragukan keberadaannya. Ini orang jadi makmum apa lagi sholat sendirian. Ka'an wajada rajulaini yusalliyani wa taraddada ayyuhumal imam fala yasihhu tidauhu biwahidin minhuma min ghairi ijtihadin. Ini saya pernah nemuin nih Pak, saya lagi ngeres di rest area, ada orang berdua sholat tapi berdirinya sejajar. Saya di belakangnya saya foto cepret, saya bikin status di WA, tebakan siapa imam siapa makmum. Lalu sholatnya sejajar begitu. Nah kalau ada orang lain yang mau ikut sholat berjamaah, mana imamnya mana makmumnya coba. Nah kan kalau makmumnya rada mundur masih sedikit ketahuan, oh ini imamnya, ini makmumnya, kan begitu. Kenapa? Karena kita nggak boleh juga berjamaah dengan orang yang kita ragukan keberadaannya. Ini yang imam siapa? Adalah sholat aja usolli fardhu zuhri makmuman ke salah satu dari dua orang ini, nggak boleh. Ini namanya maskuk, diragukan, nggak bisa. Fala yasihhu tidauhu biwahidin minhuma min ghairi ijtihadin. Karena kita harus ijtihad, harus milih siapa lagi itu. Karena kebanyakan. Amma idza ijtahada fa'addahu ijtihaduhu ila anna ahaduhuma faqihun aw muta'ammimun dunan akhar sahha tidauhu bihi wa wajabatil i'adatu in tabayyana qawluhu ma'muman wa illa falah. Nah, kalau misalkan nantinya kita yakin bahwa imam yang kita ikuti ternyata dia masih menjadi makmum, maka sholat kita wajib diulang. Sampai sini ada pertanyaan? Ini sampai ke bahasan apa tadi? Syarat berjamaah yang nomor 3. Ini ngajinya mesti pelan-pelan nih, nggak bisa banyak-banyak. Tangga mah pode. Karena gampang-gampang susah nih Bapak Ibu. Kalau sholat berjamaah rawan konflik, ya. Sholat berjamaah itu rawan konflik. Di mana-mana sekarang Bapak Ibu, masjid itu sudah akhirnya menjadi milik sebuah kelompok atau ormas. Masjid itu tidak menjadi basis rumahnya umat Islam. Sekarang udah repot Pak, mau sholat harus cari masjid, masjidnya harus yang sealiran dengan kita. Kan repot sudah sekarang ini. Masjid akhirnya punya identitas. Bahkan sekarang masjid ada yang pakai KTA juga. Yang bukan anggotanya nggak boleh sholat di situ.
kan repot banget sih Pak. Sementara jelas-jelas itu masjid itu adalah tempat berkumpulnya umat Islam. Rumahnya umat Islam itu di masjid. Maka dari itu masjid itu yang harus dijaga adalah hormatnya, kehormatannya, kemuliaannya. Nah ini yang harus dijaga. Bukan malah menjaga propertinya, bukan kemudian malah menjaga identitasnya. Ini yang kita betul-betul sekarang ini umat Islam secara tidak langsung akhirnya terbentuk, perpecahan terbentuk. Terus repot lah Bapak Ibu-ibu. Semua akhirnya ngerasa lebih hebat, lebih pinter, lebih sah, lebih benar. Nah, padahal yang ngaku model kayak begitu cuma satu orang doang, iblis. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang ngomong lebih hebat, lebih bagus, lebih benar lain di dunia ini cuma satu sebetulnya, iblis Pak. Tapi iblis yang punya kroni, punya anak buah, punya pengikut. Nah kita mau jadi pengikut iblis. Yang kedua, agama ini Bapak Ibu, meskipun tidak dijaga oleh kita, Islam ini tetap ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini tetap sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita punya analogi yang salah, bahwa kita ini harus jaga Islam. Islam nggak usah dijaga Pak. Islam memang sudah diprotek, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemurnian Islam sudah dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pasti yang harus kita pikirkan adalah kita ini harus masuk ke dalam itu loh Pak. Jangan malah akhirnya ngerasa kita ini yang lebih hebat menjaga Islamnya. Enggak, tetap ujung-ujungnya mah yang jadi penentu penilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, kita mah nggak usah peduli ibadah orang Pak. Ya, yang mesti kita pedulikan adalah ibadah kita sendiri. Yang kedua, kita juga mesti jaga persatuan dan kesatuan, ukhuwah Islamiyah. Ini yang selalu digembur-gemburkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi kemudian mempersaudarakan sahabat-sahabat yang dari Mekah, yaitu Muhajirin dengan Ansor. Itu kan mereka bersatu, dipersaudarakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang paling penting Bapak Ibu. Bukan kemudian kita ini malah merasa lebih baik dari yang lain, yang kemudian secara tidak langsung, secara tidak sadar kita ini masuk ke dalam pengikut iblis, laknatullah alaih. Kita malah bukan ada di barisan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mau tidak mau Bapak Ibu, saya semalam juga sempat sampaikan di pengajian, di hari kiamat nanti, ya sebelum terjadi kiamat itu ada pra kiamat dulu. Salah satu ciri dari pra kiamat itu adalah nanti akan tiba saatnya orang bodoh itu akan mengalahkan orang pintar. Ya, tetap kan nantinya begitu Pak. Orang bodoh ini nanti akan mampu mengalahkan orang pintar.
Prakiamat yang kedua adalah ketika orang itu sudah rame-rame mengerjakan kesunahan, lebih mengutamakan kesunahan dibandingkan ibadah-ibadah yang fardu. Sekarang ini kan sudah mulai banyak timbul apa-apa sunnah, yang wajib. Sementara di kaidah intinya ibadah wajib itu lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah sunnah. Ini kayak ngaji Bapak Ibu. Ngaji itu yang wajib apa sih? Materi pengajian Bapak Ibu yang wajib apa sih? Kelas kita nih. Kita ini wajib mempelajari hal untuk membenarkan ibadah kita. Ma yusahhihu al-ibadah. Apapun yang bisa menjamin ibadah kita sah ataupun tidak, lah ini yang wajib kita pelajari. Nah sementara di majelis-majelis taklim, di pengajian manapun sekarang ini orang yang mau mengkaji ilmu fikih, ilmu syariat sudah nggak ada. Orang sekarang lebih lebih ngikutin tren pengajian, itu lebih ngikutin tren. Yo, saya mau tanya ke ibu-ibu, mana lebih wajib, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, apa belajar sholat? Ada 3 pertanyaan ibu. Menurut ibu-ibu, mana yang lebih wajib, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, apa belajar sholat? Hah? Bukan belajar Quran ibu-ibu. Adanya di mana? Loh ya, jadi mana yang lebih wajib? Mana yang lebih wajib? Maksudnya ibu-ibu gak ngerti pertanyaan saya. Belajar agama, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, apa belajar sholat? Ibu-ibu bapak-bapak, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, apa belajar sholat? Mana yang lebih wajib? Ada mu'alaf nih Pak, ada mu'alaf baru masuk Islam. Dia ini wajib yang dipelajari mana dulu? Belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, apa belajar sholat? Hah? Al-Quran. Sekarang ada orang sholat tapi dia nggak bisa baca Fatihah, sah nggak sholatnya? Enggak. Kenapa itu? Belajar Kalau bisa, kalau nggak bisa, kenapa? Sholat itu wajib baca Fatihah ibu-ibu. Kalau nggak bisa, sholatnya sah apa enggak? Tetap sah. Kenapa? Karena kalau orang ini nggak mampu membaca Fatihah, boleh diganti dengan 7 ayat yang lain. Kalau nggak hafal 7 ayat yang lain, bisa diganti dengan 7 macam zikir. Nggak bisa, masih ada solusi. Apa solusinya? Diem seukuran membaca Fatihah. Jadi kalau orang nggak bisa belajar Quran, apakah kemudian sholatnya tidak sah? Jawab bapak-bapak. Tetap sah, iya kan? Kenapa? Karena ada solusi. Orang nggak hafal Fatihah, ganti dengan 7 ayat. Nggak bisa ganti dengan 7 zikir. Nggak bisa, diem. Sah sholatnya, sah.
Lah kalau mesti belajar Fatihah dulu, belajar sholatnya kapan ibu-ibu? Sholat. Sedangkan orang yang baru masuk Islam, dia Islamnya pagi jam 8 pagi, maka jam 12 siang masuk waktu zuhur, ini orang sudah wajib mengerjakan sholat zuhur. Bener gak? Betul. Dia wajib belajar wudhu. Ya, belajar wudhu dulu apa belajar Quran dulu? Belit. Bolak-balik. Jelas ibu-ibu? Bukan dalam arti, maaf ibu-ibu, bukan dalam arti saya menggiring opini ibu-ibu untuk belajar sholat dulu, terus belajar Quran mah gampang, gak bisa gak apa-apa. Bukan. Ini sekarang, maksud saya begini, sekarang ini orang lebih antusias mempelajari ilmu-ilmu yang tidak wajib, yang akhirnya meninggalkan ilmu-ilmu yang wajib. Orang sekarang senang belajar ilmu rokoin, kaitannya dengan hati, ujub, jangan sombong, jangan ini, jangan itu. Enak didengar, Pak, prakteknya susah. Ya kan? Kita ini harus dermawan, menginfakkan harta kita gampang. Ustadz yang ngomongnya juga belum tentu. Bisa ngomong doang. Ini awas ibu-ibu nih. Akhirnya tren muncul banyak ustadz-ustadz sunnah. Wis di mana-mana. Mereka pakai embel-embel ustadz sunnah, ustadz sunnah, ustadz sunnah. Makanya saya kemarin juga ngomong ke teman-teman kita mau ustadz wajib aja. Dia ustadz sunnah, kita ustadz wajib. Gak tahu emang yang wajib itu lebih gede pahalanya dibandingkan yang sunnah. Ya kan ibu-ibu? Saya mau tanya ke ibu-ibu, ibadah wajib dengan ibadah sunnah mana lebih gede pahalanya? Oh, iyalah, anak kecil juga tahu. Iya kan ibu-ibu? Sholat duhur 4 rakaat dengan sholat taraweh 20 rakaat, mana lebih bagus? Sholat duhur. Sekarang ada orang gak sholat subuh, tapi malamnya sholat tahajud 40 rakaat. Bagusan mana ibu-ibu? Tahajud apa sholat subuh? Sedangkan 1 rakaat sholat fardu itu baru bisa ditambal 70 rakaat sholat sunnah. Gempor bapak-bapak. Sangguran sih wajib-wajib bisa. Nah ini kata kiai-kiai, kata ulama-ulama, ini adalah tafsir pemahaman dari hadis Jibril yang terakhir. Wa ma asyratuha ya Rasulullah, apa ciri-ciri kiamat itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh baginda Nabi, antalidal amatu rabbataha wa antaral huffatal urratal alata ri'a'an nas yatatawaluna fil bunyan. Mereka sekarang lebih senang dengan ibadah-ibadah yang madhar, yang terlihat. Ya, casing kata orang sekarang apa? Sementara yang inti-intinya ini yang jauh diabaikan oleh orang. Betul Pak, betul. Sekarang orang lebih senang membangun rumah dari sisi estetikanya. Terus pokoknya bagus. Struktur ini yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh orang. Padahal mana lebih wajib Pak? Pondasi apa temboknya Pak? Iya pasti. Nah, sekarang kita punya ibadah fardu acak-acakan. Senin Kemis dikerjain puasa sunnah. Utang Ramadan belum dibayar-bayar. Mana lebih bagus Pak?
sedekah pol-polan, zakat gak pernah. Hari umroh saban tahun giliran haji sampai detik ini belum daftar. Nah, ini kan orang ngaco Pak, gak ngerti mana yang wajib, mana yang sunnah. Sedangkan ibadah sunnah itu rawan dari penyakit-penyakit hati. Salah satunya adalah riya. Ibadah sunnah Bapak itu gampang dipamerkan. Beda dengan ibadah wajib, nikmat bersih, selamat dari riya. Ada orang pagi-pagi kelihatan ngantuk, ditanya sama temennya, ngantuk amat semalam habis ngapain? Biasa kita tahajud. Orang jempol pasti takut hebat. Tapi kalau dia jawab semalam habis ngapain? Ngantuk amat pagi-pagi. Itu jago sholat kodok, kamu mah jauh utang di sholat. Jadi ya diburu-buru di alam Pak, buru-buru dipuji sama orang. Jadi ibadah wajib mah aman dari riya. Sholat berjamaah di masjid wajib, gak ada kena penyakit riya, gak ada. Wah cuma sholatnya pengen di alam jadi masjid, gak ada Pak. Ibadah wajib. Coba ibadah sunnah. Oh kalau ibadah sunnah pasti itu mah jadi apa namanya, jadi apa sih namanya tuh, ibadah prestisius. Orang tuh jadi kepengen, tertarik untuk mengerjakannya aja lebih semangat dibandingkan ibadah wajib. Semoga manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ba'ana bima 'allamtana wa bi'amilna radiyyan fa'na faqina faqihalana wa qawwatina akhidina ma kuntum fawdakat wa bi'afikna fikum lima tadhi qula wa fi'lat karuha wa kullu halalan daiman wa akhirat qi'ula ma naqudul khairi wa naqul kullu syar wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.